Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Meskipun pembelajaran di rumah, tapi tidak mengurangi kesungguhan kalian untuk terus beraktivitas dan terus meningkatkan keahlian dalam menata hidup kalian untuk cita-cita agar segalanya dapat dimudahkan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan rahmat dan hidayah dapat melaksanakan pembelajaran online yang akan berlangsung kali ini. Di tengah-tengah suasana yang darurat yaitu pandemi COVID-19, Bapak harap kalian selalu menjaga kebersihan dan ketertiban, selalu menjaga dan menjalankan ajaran agama, yaitu dengan melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu, sehingga dengan sholat 5 waktu kita akan bersih dan suci dengan berwudu. Dan tak lupa bahwa apabila kalian hendak makan, cuci tanganlah terlebih dahulu dengan antiseptik. Pada pertemuan kedua ini, Bapak akan membahas mengenal kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara, khususnya di Pulau Sumatera. Selamat ya, kalian sekarang sudah memasuki semester 2 di kelas 10. Nah, di semester ini sangat menentukan langkah kalian untuk dapat naik ke kelas 11. Bapak harap di pembelajaran nanti kalian dapat menganalisis mengenai Islamisasi dan silang budaya di Indonesia. Kapan Islam datang ke Indonesia? Di sini ada dua berita. Yang pertama, berita dari luar negeri. Berita Cina abad ke-7. Catatan perjalanan Marco Polo pada tahun 1292 Masehi. Dan Ibnu Battuta abad ke-14. Jadi itu tertera gambar daripada seorang yang perjalanan Marco Polo dan Ibnu Battuta. Kapan Islam datang ke Indonesia? Sama seperti tadi, cuman ini adalah menurut berita dari dalam negeri. Itu buktinya ada makam Fatimah binti Maimun pada tahun 1111 Masehi. Makam Malik Al-Saleh pada tahun 1297. Makam Maulana Malik Ibrahim tahun 1419 dan komplek makam Troloyo di Trowulan, Jawa Timur. Sini para ahli sepakat proses Islamisasi terjadi sekitar abad ke-14 dan 15. Setiap daerah tidak bersamaan. Adapun golongan pembawa Islam yaitu para pedagang, juru dakwah, kaum sufi, dan para wali. Di sini terdapat foto-foto daripada mubalik atau juru dakwah, Wali Songo. Di sini terdapat Wali Songo atau penyebar agama Islam di Pulau Jawa yang berjumlah 9 orang, yaitu 1 Maulana Malik Ibrahim, kemudian Sunan Ampel, ketiga Sunan Giri, keempat Sunan Bonang, kelima Sunan Derajat, keenam Sunan Kudus, ketujuh Sunan Muria, 8 Sunan Kalijaga, dan ke-9 Sunan Gunung Jati. Adapun golongan penerima Islam pada saat itu yaitu golongan elit, biasanya raja, bangsawan, dan penguasa, dan golongan masyarakat rendah. Di sini adalah para pedagang, petani, dan lain-lain. Adapun saluran-saluran Islamisasi yaitu melalui perkawinan, perdagangan, kesenian, pendidikan, dan tasawuf. Nah, di sini adalah membahas tentang kerajaan Perlak, merupakan kerajaan tertua yang memiliki mata uang sendiri yang terbuat dari emas atau dirham, perak atau kupang, tembaga atau kuningan. Nah, di situ adalah masjid
Yang sekarang masih berdiri itu masjid yang tertua itu di Aceh. Raja-raja kerajaan Perlak. Yang pertama adalah Sultan Alauddin Shahid Maulana Abdul Aziz Shah pada tahun 225 sampai 249 Hijriah atau 840 sampai 964 Masehi. Yang kedua adalah Sultan Makhdum Alauddin Malik Muhammad Amin Shah II Johan Berdaulat pada tahun 622 sampai 662 Hijriah atau 1225 sampai 1265 Masehi. Yang ketiga adalah Sultan Makhdum Alauddin Malik Abdul Aziz Shah Johan Berdaulat pada tahun 662 sampai 692 atau 263 sampai 1292. Yang kedua adalah Kerajaan Samudra Pasai, didirikan oleh Malik Al-Saleh yang terletak di sebelah utara Perlak, daerah Lok Semawe sekarang pantai timur Aceh. Nah, di sini adalah peta kekuasaan Kerajaan Samudrai yang meliputi Lamur, Pedir, Perlak. Di sini ada Gayo Atas, Aru, Toba Asahan, Barus, dan Mandahiling. Bukunya adalah siapa saja raja-raja Samudra Pasai. Yang pertama adalah tentunya Sultan Malik As-Saleh. Yang kedua adalah Sultan Muhammad atau Sultan Malik Al-Tahir 1297 sampai 1326. Kerajaan Perlak disatukan dengan Kerajaan Samudra Pasai pada saat Sultan Malik Al-Tahir 1. Kemudian yang ketiga adalah Sultan Malik Al-Tahir 2 yang berkuasa pada tahun 1326 sampai 1348 Masehi. Dan pada tahun 1522 Sunda Pasai diduduki oleh Portugis. Nah, di sini peninggalan Kerajaan Samudra Pasai. Ini terletak adalah makam dan uang yang dari emas dirham tadi, kemudian catatan-catatan yang bertuliskan Al-Quran atau tulisan Arab. Nah, di sini silsilah raja-raja Pasai. Raja Ahmad berputakan merah gajah dan Raja Muhammad berputrikan Putri Betung. Dia bertemu di hutan dan menikah. Kemudian mempunyai putra 2 yaitu Merah Silau dan Merah Hashim. Merah Silau dia lahir di Samudra dengan gelar Sultan Malikus Saleh. Dan Merah Hashim tadi diketahui. Kemudian Merah Silau atau Sultan Malik Saleh menikah dengan Putri Ganggang dari Perlak dan melahirkan Malikul Jahir di Pasai. Dan Malikul Jahir berputrakan 2 yaitu Malikul Ahmad dan Malikul Mansur. Malikul Mahmud berputrakan mempunyai 2 keturunan yaitu Ahmad Permodal Paruma yang mempunyai anak 30. Dan kemudian di sini tidak diketahui hanya 2 anak perempuan, tidak disebut lagi. Dan Malikul Mansur mempunyai anak laki-laki 1, 2 anak perempuan, 3 anak ini pun tidak disebut lagi. Dan dari keturunan Ahmad Perumdal, dari keturunan Malik Tahir atau Malik Mahmud, sini mempunyai 5 keturunan yaitu Tun Ibrahim Bapak, Tun Abdul Jalil, Tun Abdul Fadil, Tun Madam Persia, Tun Tahlah Dera. Ini adalah berita dari atau sumber dari Hill 1960 halaman 17 dan Thomas pada tahun 1978 halaman 94. Kemudian Kesultanan Malaka. Siapakah pendiri Kesultanan Malaka? Yaitu Muhammad Iskandar Shah dari pada tahun 1414 sampai 1424. Siapakah raja-raja kerajaan Malaka? Yang pertama adalah Sultan Mansur Shah pada tahun 1458 sampai 1477. Kemudian Sultan Alauddin Shah 1477 sampai 1488. Kemudian Sultan Mahmud Shah 1488 sampai 1511. Kesultanan Malaka mempunyai wilayah
antara lain Pahang, Indragiri, Kampar, Tumasik, Sumatera Utara, serta Aceh. Kemudian memiliki hubungan politik dan dagang dengan Gujarat, Cina, Benggala, serta pelabuhan-pelabuhan di Jawa. Sistem birokrasi dan feodalisme sultan, pembesar dan golongan bangsawan melemahkan Malaka di bidang politik dan pertahanan. Sehingga Kesultanan Malaka mengalami keruntuhan karena serangan bangsa Portugis di bawah pimpinan Alfonso Albuquerque. Nah, di sini adalah struktur pemerintahan Kesultanan Malaka. Yang pertama adalah sultan, kemudian mempunyai patih atau paduka sultan. Dan di patih paduka sultan dibantu oleh 2 orang bendahara, dan sebelah kanan adalah laksamana. Kemudian di bawah bendahara ada tumenggung. Sama di laksamana ada tumenggung. Kemudian di bawahnya tumenggung juga, dan terakhir adalah Syah Bandar. Kemudian kerajaan Aceh didirikan oleh Sultan Ibrahim yang bergelar Ali Mughayat Shah pada tahun 1514 sampai 1528. Pusat pemerintahan kerajaan Aceh ada di Kutaraja. Adapun corak pemerintahan di Aceh terdiri atas 2 sistem, yaitu kaum bangsawan, golongan teku, dan kaum ulama, golongan tengku atau teku. Nah, ini adalah namanya cap Sikareng, lambang pemerintahan kerajaan Aceh tempo dulu. Kerajaan Aceh mengalami kemajuan pesat pada pemerintahan Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1636. Wilayah kekuasaan Aceh meliputi Johor, Pahang, Kedah, Perak di Semenanjung Melayu, dan Indragiri, Pulau Bintan, dan Nias. Iskandar Muda menyusun undang-undang tata pemerintahan yang disebut Adat Mahkota Alam. Masih kerajaan Aceh, Aceh mengalami kemunduran di bawah pimpinan Sultan Iskandar Thani pada tahun 1636 sampai 1641. Kemudian digantikan oleh permasyurinya, yaitu Putri Sri Alam Permasyuri 1641 sampai 675. Pada akhirnya, Belanda berhasil menguasai Aceh pada tahun 1904. Kerajaan Aceh pada abad ke-16 dan 17 mempunyai 4 orang ahli tasawuf, yaitu Hamzah Pansuri, Syamsuddin As-Sumatrani, Nuruddin Araniri, dan Abdurrauf dari Singkil. Ini fotonya. Kemudian Aceh menjadi kerajaan yang kaya akan sumber daya alam seperti beras, emas, perak, dan timah, serta rempah-rempah. Nah, disinilah peta wilayah kerajaan Aceh yang sangat luas. Mungkin dahulu Aceh menguasai kerajaan atau negara seperti Singapura dan atau Malaysia. Dulu adalah kerajaan Aceh. Sampai di sini dulu video pembelajaran kali ini. Nanti di akhir kalian dapat mengisi kuisnya. Semoga diberi kemudahan, kelancaran. Tetap semangat, jaga kebersihan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.